Halo teman-teman, salam jumpa kembali di dalam channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Dan kebetulan di belakang rumah kami menanam beberapa buah tanaman di dalam pot, yaitu salah satunya adalah tanaman jambu air madu. Dan di dalam satu pot saat ini sedang mulai berbuah dan juga bunganya sedang mekar. Dan tentu saja dalam pemeliharaan buah ini ada beberapa kendala yang menjadi penghambat optimalnya pertumbuhan buah jambu ini. Salah satunya yaitu adalah serangan dari lalat buah. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara pembuatan dari perangkap lalat buah. Dan memang dari beberapa orang tentu memiliki cara dalam memasang perangkap ini secara berbeda, dan kesempatan ini saya akan mencoba dengan versi saya sendiri. Mudah-mudahan ini nantinya bisa berhasil dan bisa bermanfaat. Baiklah teman-teman, kita akan memulai proses untuk pembuatan perangkap lalat buah dimaksud. Ini adalah beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan perangkap lalat buah. Yang pertama kita gunakan adalah satu buah botol mineral bekas. Ini saya gunakan berukuran 1500 ml. Kemudian yang kedua yaitu lem tikus cap gajah. Ini memang digunakan karena memang super lengket, tidak berbau dan tidak mengandung racun. Kemudian petrogenol. Ini merupakan bahan aktif untuk pemancing lalat buah yang berada di perangkap. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebuah alat suntik. Yang ini kita gunakan dengan ukuran 20 mili. Kemudian satu buah tusuk sate dari bambu yang nantinya akan kita gunakan untuk melengketkan lem pada botol mineral. Yang selanjutnya yaitu sebuah kawat yang saya bentuk. Ini nantinya untuk menjadi alat untuk kita menyangkutkan di dahan tempat kita menempatkan perangkap lalat buah. Kemudian yang terakhir yaitu sebuah tali nilon. Tali nilon ini sepanjang kurang lebih 30 sampai 40 cm. Pertama-tama kita ambil lem tikus. Kemudian kita oleskan di dalam sekeliling botol bekas air mineral ini. Di sekelilingnya kita oleskan secara merata. Kita oleskan, nantinya lem ini yang akan menjerat atau melengketkan lalat buah yang akan hinggap di botol ini. Jadi kita tempelkan secara merata, tinggal diputar-putar seperti ini. Kita oleskan secukupnya, kira-kira semua bagian bisa terkena dari lem tersebut. Karena ini sangat lengket, bahkan tikus pun yang terkena dari lem ini juga bisa lengket.
apalagi hanya sekedar lalat buah. Lalat buah ini sebenarnya amat sangat mengganggu dari tanaman, terutama untuk tanaman-tanaman buah, karena lalat buah ini menyuntikkan larva di dalam bakal buah. Dia menitipkan telurnya di situ, sehingga ketika nantinya buah itu dipanen, di dalamnya akan tumbuh telur yang berkembang biak, sehingga tanaman itu bisa menjadi bulat, sehingga ini tentu akan merugikan kita karena hasil panenan buah kita menjadi rusak. Dan untuk mengurangi potensi kerusakan, kita membuat perangkap lalat buah ini, sehingga lalat buah ini nantinya tidak hinggap di tanaman kita, namun dia akan hinggap di perangkap yang kita gunakan, sehingga tanaman kita menjadi tumbuh dengan baik. Mungkin kira-kira demikian sudah cukup. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan tusuk sate yang terbuat dari bambu. Ini bertujuan agar lem cap gajah ini bisa rata di semua sisi, sehingga daya untuk melekatnya ini bisa luas dan merata dan bagus. Salah satu keistimewaan dari lem ini adalah tidak berbau dan tidak beracun, sehingga aman untuk kita aplikasikan di sekeliling rumah. Memang dalam proses pembuatan perangkap ini masing-masing ada beberapa cara. Ada juga yang menggunakan botol yang diwarnai dulu berwarna kuning. Namun dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk tidak menggunakan pewarna pada botol, hanya menggunakan botol bening saja. Nah, kira-kira sudah cukup rata. Kemudian kita ambil bahan, yaitu petrogenol. Ini berukuran 5 mili. Ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian, dan memang bertujuan untuk memikat dari lalat buah tersebut. Untuk mempermudah pengambilan bahan ini, kita menggunakan spuit atau alat suntik. Kita ambil kira-kira mungkin sekitar setengah mili, dan ini kita teteskan di botol mineral secara merata. Apabila masih dirasa kurang, kita bisa ambil kembali.
kurang lebih setengah mili. Kemudian kita teteskan kembali di bagian-bagian yang belum terkena secara merata. Kemudian kita masih bisa lihat contohnya, lalat yang terkena belum kita apa-apain juga sudah ada lalat yang nempel di bambu yang kita gunakan untuk menempelkan lem tadi. Ini sudah terkena, mungkin bisa dilihat teman-teman. Ini adalah satu contoh yang kita gunakan untuk memikat lalat buah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ikatkan botol ini dengan menggunakan tali nilon. Apabila tidak berhati-hati mungkin bisa kena tangan sendiri ya. Untuk itu teman-teman semua agar berhati-hati dalam melakukan pengikatan, jangan sampai terkena tangan sendiri walaupun memang ini tidak beracun. Kemudian kita ikat pada kawat yang kita gunakan nanti untuk mencantol di daerah tempat kita melakukan pengikatan perangkap ini. Ini penampakannya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari area di mana tempat kita menggantungkan perangkap lalat buah kita ini, dan kalau memang memungkinkan ya untuk tempat penggantungan dari perangkap ini akan saya letakkan berada kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter dari tanaman buah. Ini bertujuan adalah untuk memikat lalat itu menjauh dari objek tanaman yang kita lindungi, sehingga dia tidak akan masuk ke area di mana tanaman buah kita berada. Dan demikian teman-teman tutorial singkat dari saya, dan untuk nanti hasil dari perangkap lalat buah ini akan saya update kembali hasil dari kira-kira berhasil atau tidaknya nanti. Baik teman-teman, sekian informasi dari saya. Atas perhatian teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Apabila tutorial ini dirasakan berguna, silahkan di like dan jangan lupa subscribe channel kami untuk bisa mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih dan salam sehat.